Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatal Islam, tahiyyatal mubarakah, wa tahiyyatal ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rasa syukur yang senantiasa tertutur dari lisan hamba yang berlindung dari sifat kufur. Semoga kelak mendapat rahmat di yaumil akhirat. Amin ya robbal. Salawat beriring salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung dan Mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak lekang oleh zaman. Syafaatnya dinanti-nantikan di hari kemudian. Semoga kelak kita tetap istiqomah menanti jalan yang telah Nabi tentukan. Amin ya robbal. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, inspirasi dalam membina umat, Bapak Haji Mujibur Rahman, Sarjana Agama. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, hadirin kerabat dai daya yang senantiasa setia. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan mengantarkan tausiah dengan judul Berbeda-beda Tetap Satu, Indahnya Kerukunan di Sekolahku. Sahabat dai yang mulia, dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sungguh setiap orang beriman adalah saudara. Maka damaikanlah saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Sahabat dai yang mulia, dari ayat yang indah ini kita dapat memetik 3 hikmah utama. Yang pertama, tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Innamal mu'minuna ikhwatun, setiap orang beriman adalah saudara. Teman-teman, ternyata saudara juga bukan hanya karena ada ikatan darah, namun persaudaraan juga terjalin sebab adanya ikatan ukhuwah Islamiyah yang dibangun atas fondasi iman dan Islam. Muncul satu pertanyaan, bagaimanakah persaudaraan itu kita praktekkan? Teman-teman mau tahu jawabannya? Yakni dengan cara saling merangkul, bukan saling pukul, saling menghormati, tiada kata mencaci maki, apalagi membuli. Betul apa betul? Nabi Muhammad SAW bersabda, La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ternyata pertemanan cermin dari sempurnanya keimanan. Subhanallah.
Sahabat dai yang mulia, peringatan Allah yang kedua, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah saudaramu yang berselisih. Ayat ini sebagai bukti bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk merekatkan kembali ikatan yang telah renggang. Berarti tidak ada lagi kata pemisahan, mengkotak-kotakan, bahkan saling mengelompokkan antara kaum hanya karena perbedaan uang jajan. Sebagai contoh konkret di arena lomba hari ini, yang datang dari sila tidak hanya duduk sesama silanya saja, yang datang dari sape tidak hanya bermain sesama sapenya saja, begitu juga yang dari wawo tidak hanya berkumpul sesama wawonya saja, akan tetapi semuanya bersatu padu, saling asa dan asih, kompak namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Betul. Seorang bijak pernah berkata, yang tercerai hendaklah menyatu, yang jauh hendaklah mendekat, yang dekat hendaklah merapat. Sebab jika sudah rapat, maka barisan kita akan kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita rut. Sahabat dai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Teman-teman, sikap takwa inilah yang mencakup semua poin yang telah kita bahas. Sebab jika sudah bertakwa, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita di dunia bahkan sampai di akhirat. Apa teman-teman mau ke dunia akhirat? Kuncinya hanya satu, yakni menjalankan ketakwaan dan dibuktikan dengan cara saling menyayangi sesama teman. Saya tutup pidato ini dengan satu kisah. Apa teman-teman mau dengar kisahnya? Pada suatu hari di kota Jakarta telah terjadi banjir besar. Markona sedang mengendarai mobil mewahnya dan dia melewati kampung Delima yang tengah banjir besar. Di tengah perjalanan, Jubaidah teman Markona menegurnya, "Hai Markona." Namun dengan sombong, Markona pun tidak menegurnya balik, bahkan tidak membuka kaca mobil, lalu ngebut melewati Jubaidah. Nah, sesampai di area banjir, mobil Markona pun mogok terendam air banjir. Lalu Jubaidah pun menawari tepangan rakit terhadap Markona. Markona pun sadar bahwa dia telah sombong terhadap Jubaidah. Ternyata dia yang menolongku. Teman-teman, apa yang kita dapat dari kisah ini? Sekali lagi, teman-teman, apa yang kita dapat dari kisah ini? Jangan sekali-kali takabur, sebab kita tidak tahu kapan musibah menerpa kita, dan kita tidak tahu orang yang menolong kita adalah orang yang kita renungkan sebelumnya. Sungguh miris hadirin sekalian. Cukup sekian pidato dari saya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Al-afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.